Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama itu Yolan Oktarika, yang kedua ada Rashid Hakim, yang ketiga ada Ridho Ilahi, keempat ada Dian Zulmar, dan yang terakhir ada Emarif Mulki sebagai moderator di sini. Nah, saat ini saya ingin menjelaskan bagaimana sumari agenda 4 kami tentang habituasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Yolan. Boleh Mbak Yolan, bagaimana tanggapan Mbak Yolan tentang habituasi ini? Silakan Mbak Yolan. Ya, baik. Terima kasih Mas Muki. Menurut saya, habituasi itu adalah sebuah kegiatan yang kebiasaan yang harus kita angkat, yaitu di mana habituasi itu untuk kegiatan Lansar CPNS ini, kita harus membiasakan diri terhadap lingkungan yang di instansi kita. Bagaimana kita mengangkat sebuah isu yang akan kita bahas untuk menjadi aktualisasi kita, yaitu aktualisasi kita ini harus berhubungan dengan agenda-agenda sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu baik itu manajemen ASN, yaitu pelayanan publik, dan juga full of government. Seperti itu, Mas Muki. Oh, berarti itu kita pelajari dari agenda 3 juga ya? Ada hubungan dari agenda 3 ya, Mbak Yolan ya? Iya, betul sekali. Harus ada hubungan dengan agenda 3. Karena di agenda-agenda sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari bahwa bagaimana itu manajemen ASN, bagaimana sikap etika seorang ASN atau CPNS, dan juga dari agenda 4 ini yaitu kegiatan utama yang harus kita pelajari, yaitu mengangkat sebuah isu yang harus kita aktualisasikan berhubungan dengan agenda sebelumnya, seperti itu. Oke, baik Mbak Yolan. Mengenai isu berarti adalah permasalahan yang ada di satker kita masing-masing ya. Nah, bagaimana sebenarnya penerapan isu ini sendiri, Mas Dian? Ya, jadi kalau isu ini memang tergantung dari masing-masing wewenangnya. Jadi memang kita sebagai CPNS kan memang memiliki wewenang tersendiri bahwa kita sejauh apa sih yang bisa kita lakukan, kemudian isu-isu apa yang sekiranya ada di sekitar kita, ada di instansi kerja masing-masing, terus kira-kira dari permasalahan yang ada, apa yang bisa kita perbuat, apa gagasan kita untuk memperbaiki. Jadi untuk istilahnya melatih kepekaan kita, juga melatih berpikir kritis kita. Jadi bagaimana kita bisa menemukan isu selanjutnya, menemukan gagasan solusi berdasarkan materi yang telah kita pelajari di agenda 1 sampai 3. Begitu, Mas Muki. Oh, begitu ya. Mengenai agenda 1, agenda 2, isu. Untuk penerapan isu tersendiri berarti ada campur tangan lah ya. Ada campur tangan dari senior kita atau bahkan mungkin mentor kita di satker masing-masing untuk penerapan isu sendiri. Dan mungkin ada cara penerapan bagaimana isu ini sangat penting untuk dibahas. Mungkin bisa ditambahi oleh Mas Rashid mengenai bagaimana sebenarnya isu ini, cara kita menilai isu ini layak diangkat atau tidaknya. Ya, benar sekali Mas Muki. Mengenai bagaimana apakah isu ini bisa kita angkat atau tidak, itu bisa kita gunakan metode yang sudah kita pelajari saat masa pelatihan, yaitu kita bisa menggunakan metode TAPIS. Di situ kita bisa melihat apakah isu itu bisa kita angkat dari 4 hal, yaitu kita akan menggunakan teknik APKL. Kita akan melihat apakah isu yang akan kita angkat itu aktual, ataukah kita lihat problematiknya seperti apa, kita lihat kehalayakannya, atau apakah isu tersebut akan berdampak pada orang banyak, lalu kita lihat kelayakannya. Selain itu juga, kita juga bisa menggunakan metode USG. Dari situ urgensinya atau kedaruratannya seperti apa dari isu tersebut. Lalu seriusnya, jadi seberapa serius isu itu penting kita bahas. Lalu growth-nya atau pertumbuhan bagaimana dampaknya ketika isu tersebut tidak, maksud saya bagaimana dampak berkelanjutan dari isu tersebut ketika tidak dibenahi, seperti itu Mas Muki.
Oke, berarti ada cara penilaian yang tersendiri tadi ya pakai USG dan APKL ya, Ya, benar Mas. Mas Rashid ya. Kalau untuk penerapan isu tersendiri berarti kan dari mentor tadi itu. Nah, apakah peran mentor itu juga berpengaruh untuk penilaian? Bagaimana menurut Mas Rido mengenai itu? Ya, terima kasih Mas Mulki. Peran mentor itu sangat berpengaruh juga dalam kita ini mencari isu gitu. Nah, terus kita juga sebelumnya kita dalam merancang suatu mencari suatu isu itu kita juga harus memperhatikan itu tusi kita gitu. Jangan sampai kita merancang di luar tusi atau SKP, terus penugasan dari pimpinan atau inisiatif dengan persetujuan mentor gitu. Jadi mentor itu sangat berperan penting dalam kita merancang suatu aktualisasi itu atau dari perancangan isu yang mau akan kita bahas gitu. Karena mentor juga sudah lama bekerja di ini kan, di suatu instansi yang tempat kita bekerja. Kita hanya baru 6 bulan nih. Jadi mungkin kita dari 6 bulan belum banyak sih menemukan isu-isu. Nah, jadi peran mentor itu sangat penting untuk membimbing kita untuk memecahkan atau mencari suatu isu yang ada di kantor, karena dia udah lama juga bekerja, udah berpengalaman di situ. Mungkin itu Mas, terima kasih Mas. Jadi peran mentor sangat membantu ini sini Mas ya. Nanti pada saat akhirnya isu tersendiri akan kita bahas dan akan kita jadikan output di aktualisasi kita nanti. Nah, di mana nanti bakal kita presentasikan output ini ya di akhir aktualisasi kita nanti. Sebelum kita aktualisasi nanti maksudnya. Nah, menurut Mbak Yola nih, output yang bagaimana, kriteria yang bagaimana sebenarnya yang baik untuk kita angkat? Apakah berupa suatu kebijakan atau bagaimana? Bisa dijelaskan Mbak Yola? Ya, baik. Terima kasih Mas Muki. Menurut saya, output yang dapat kita sampaikan itu, yaitu yang pertama itu, kita memiliki output yang sejalan dengan visi misi dari instansi kita. Yaitu misal, kita membuat sebuah output SOP atau buku panduan. Nah, kita harus lihat bahwa SOP atau buku panduan kita itu sejalan dengan visi misi organisasi atau instansi. Nah, jangan sampai kita membuat sebuah SOP, tapi itu menyeleweng dari visi misi dari organisasi kita. Selain itu juga penguatan nilai organisasi, di mana nilai-nilai organisasi kita itu langsung harus bisa dikuatkan dari output yang kita buat. Dan yang jelas, yang pasti, yaitu bisa memajukan organisasi menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Mas Mofi. Baik, terima kasih Mbak Yolan. Sangat-sangat menjelaskan sekali ya. Baik, berarti kalau saya simpulkan pada sesi habituasi ini bagaimana proses kita untuk mengambil suatu keputusan dari isu yang ada di satker kita masing-masing yang akan kita jadikan pemecah masalah bagi kita sendiri, dan itu harus sesuai dengan tuksi kita ya. Mungkin ada tambahan lain menurut Mas Rashid atau Mas Rido atau Mbak Yolan atau Mas Dian tentang habituasi ini? Menurut saya sudah cukup jelas, Mas. Bagaimana Mas Rashid, Mas Rido, Mas Dian? Sudah mencakup semua, Mas. Sudah mencakup semua. Oke, kalau begitu tampaknya karena sudah mencakup semua dan sudah jelas semua tentang pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kita tutup dulu acara diskusi kita kali ini mengenai habituasi. Sekian dari hasil diskusi kami dari kelompok 1, di mana anggotanya ada ketua dari Yolan Oktarika, Rashid Hakim, Ridho Ilahi, Dian Zulmar, dan saya sendiri, M. Arif Mulki. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.